Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Solihah dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2020B. Kali ini saya akan melakukan percobaan web server dan DNS server. Bertujuan untuk memahami fungsi web server dan cara kerjanya, mengenal HTML, sama mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer. Nah, web server itu perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dengan dokumen HTML. Nah, fungsi dari web server ini selain sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, fungsi yang lain juga seperti memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, membersihkan penyimpanan yang tidak layak, lalu melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Jadi langsung saja ke percobaannya. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi subnetting, routing dinamik, RIP, dan jaringan BHCP. Di atas jaringan viral, skemanya seperti ini. Lalu di PC 1, itu IP-nya ini 192.168.1.1, submeshnya 192, default gateway-nya .62, lalu DNS servernya 33.33.33.1. Lalu untuk PC 2 IP-nya seperti ini. Untuk PC 3 IP-nya seperti ini, 1.3 yang membedakan. Lalu PC 4 192.168.1.65, terus ini .192, default gateway-nya 192.168.1.126, lalu DNS servernya sama 333.33.1. Lalu PC 5 IP-nya 192.168.1.66, lalu submeshnya default gateway, DNS-nya sama. Lalu untuk PC 6 192.168.1.67, submesh default gateway sama, DNS-nya sama. Lalu untuk router 1, untuk RIP seperti ini. Lalu untuk gigabit Ethernet ini yang menyambung ke switch lab 1 192.168.1.62, lalu submeshnya 255.255.255.192. Lalu untuk Ethernet yang 01 itu yang terhubung dengan switch lab 2, IP-nya 192.168.1.126, submeshnya 192. Untuk yang serial 1, I-nya terhubung dengan router 2, IP-nya 12.12.12.1. Untuk serial yang 1.1 itu yang terhubung dengan router 3. Jadi 13.13.13.1, lalu submeshnya 255.255.255.0. Lalu untuk laptop itu settingannya memakai DHCP, jadi dapatnya IP-nya 192.168.1.152, space-nya 128, default gateway-nya 254, lalu DNS-nya servernya sama 33.33.33.1. Untuk smartphone ini juga DHCP 192.168.1.151, submesh-nya 255.255.255.128, default gateway-nya 254, DNS servernya 33.33.33.1. Lalu untuk router 2, RIP-nya seperti ini. Lalu gigabit Ethernet 0-nya
ini yang terhubung dengan switch 2, lalu gigabit Ethernet 1 ini tidak ada. Lalu untuk serial ini yang terhubung dengan router 1. 12.12.12.2 space-nya 255.255.255.0. Lalu untuk serial 1/1 itu yang terhubung dengan router 3. Jadi 23.23.2 space-nya 255.255.255.0. Selanjutnya router 3 untuk IP-nya seperti ini. Lalu untuk gigabit Ethernet 0-nya itu 33.33.33.3. Lalu space-nya 255.255.255. Lalu gigabit Ethernet plus satunya itu yang terhubung dengan switch 3 43.43.43.3. Space-nya 255.255.255.0. Untuk yang serial plus 1 itu yang terhubung dengan router 2. Untuk yang serial plus slash itu yang terhubung dengan router 1. Selanjutnya kita akan memastikan bahwa laptop dan smartphone dapat tersambung dengan web server dengan melakukan perintah ping dari PC1. Nah, PC1 sudah tersambung dengan web server. Selanjutnya PC4. PC4 juga sudah tersambung dengan web server. Lalu untuk laptop dan smartphone laptop juga sudah tersambung dengan web server. Selanjutnya smartphone. Untuk smartphone juga sudah tersambung dengan web server. Selanjutnya kita akan menyalakan service HTTP di komputer web server. Kita ke HTTP, lalu edit file index.html, diedit menjadi seperti ini. Save. Selanjutnya pada PC1 di laptop, buka aplikasi web browser dari desktop. Pada PC1 kita buka web browser, lalu jalankan URL 434343.1. Nah, sudah berhasil dari yang kita edit ke file index.html tadi. Selanjutnya untuk laptop kita juga melakukan hal yang sama, buka web browser dan jalankan URL 434343.1. Nah, ini sudah berhasil. Itu saja percobaan dari web server. Selanjutnya saya akan melakukan untuk DNS server. Domain name server adalah sebuah sistem yang menghubungkan URL dengan internal protocol address. Nah, normalnya untuk mengakses internet kita akan perlu mengetikkan IP address pada sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya kita perlu daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkan secara manual. Nah, fungsi dari DNS ini yaitu meminta informasi IP address website berdasarkan nama domain, lalu meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Nah, untuk contoh root level domain itu ada com, WRG, net, sama UK, sama untuk top level domain ada Wikipedia.
Nah, cara kerja dari DNS ini, dia bekerja dalam tahapan-tahapan dimulai dari proses meminta informasi, kemudian dilanjutkan dengan tahapan lain seperti DNS subscription, root min server, hingga authoritative name server. Selanjutnya kita akan langsung saja ke percobaannya. Jadi, tetap menggunakan simulasi ini dan jaringan ini. Lalu kita akan memastikan PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server. Kita buka dari PC1, lalu kita ping DNS server. Nah, PC1 sudah tersambung dengan DNS server, selanjutnya PC4. PC4 sudah tersambung dengan DNS server, selanjutnya laptop. Untuk laptop sudah tersambung dengan DNS server, selanjutnya kita mengecek smartphone. Nah, smartphone juga tersambung dengan DNS server. Selanjutnya kita akan mengaktifkan service DNS dan PC DNS server. Jadi, kita masuk ke DNS. Masukkan service lalu DNS. Nah, kita tambahkan ftp jarcom.com. Ini dengan tabnya iRecord, detailnya ini tujuannya. Lalu yang kedua, jarcom.com, tabnya iRecord, lalu detailnya 4343.1, lalu www.jarcom.com untuk CNAME, tabnya, lalu detailnya jarcom.com. Ini untuk aliasnya. Selanjutnya kita akan menjalankan perintah nslookup. nslookup ini gunanya untuk memastikan apakah kami sudah menjangkau dari PC klien atau domain sudah sesuai dengan IP yang kita inginkan. Jalankan perintah nslookup ini pada PC1 dan laptop. Nah, ini sudah terjangkau di server, sudah menjawab .33.33.33.1. Selanjutnya untuk laptop, kita juga akan menjalankan nslookup. Nah, ini sudah diterima dengan server 33.33.33.1, sudah di-reserve domainnya. Selanjutnya PC1 dan laptop kita akan buka aplikasi web browser. PC1, lalu kita akan menjalankan URL jarcom.com. Nah, ini sudah berhasil. Selanjutnya untuk laptop menjalankan web browser. Nah, ini juga sudah berhasil. Selanjutnya pada PC1 dan laptop kita akan melakukan perintah nslookup lagi.
Nah, ini sudah bisa diterima reserve domain ftp-jarcom.com. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.